Saudara, Presiden Donald Trump menyebut serangan Iran terhadap kapal perang Amerika di Selat Hormuz tidak berarti apa-apa. Trump kembali mengancam Iran jika kesepakatan antar keduanya tidak segera ditandatangani. Trump sempat mengejek Iran bahwa serangannya terhadap kapal Amerika di Selat Hormuz adalah sebagai bentuk sentuhan cinta. Pernyataan itu muncul setelah Iran meluncurkan rudal, drone dan kapal kecil ke arah 3 kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat Kamis lalu. Militer Amerika kemudian membalasnya dengan serangan yang disebut sebagai aksi pertahanan diri. Meski ketegangan di Selat Hormuz meningkat, tapi Trump mengingatkan gencatan senjata antara AS dan Iran masih tetap berlaku. Trump juga kembali mengancam Iran akan berada dalam penderitaan jika tidak segera menandatangani kesepakatan dengan Amerika. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian membalas pesan Trump dengan mengatakan negaranya tidak menginginkan apapun dari Amerika Serikat. Pezeshkian menegaskan mereka tidak akan tunduk pada musuh. Pezeshkian juga mengungkap pertemuan baru-baru ini dengan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dan mengklaim keduanya berbicara selama hampir 2,5 jam. یا مردم رو بپذیریم و با مردم باشیم یا باید تسلیم بشیم و سرخم بکنیم. ما با مردم میمانیم و سرخم نمیکنیم. چیزی از این دنیا نمیخوایم. ما چیزی از این آمریکا، ما حق قانونی که در چارچوب‌های قوانین بین المللی رو میخوایم. هیچ خارج از اون نمیخوایم عمل کنیم. دنیا راست میگه با ما بر اساس قوانین بین المللی برخورد بکنیم. Saudara, Iran memberi pernyataan tegas bahwa mereka tidak akan tunduk terhadap Amerika. Hal ini sebagai respons atas penolakan Amerika Serikat terhadap syarat yang diajukan Teheran untuk perdamaian. Situasi ini lantas membuat jalannya negosiasi semakin tidak tentu arahnya kemana dan berpotensi jadi konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Untuk membedahnya bagaimana dinamika ini berdampak pada stabilitas keamanan global, kita akan membahas bersama Anton Ali Abbas, pengamat militer Center for Intermastic and Diplomatic Engagement. Mas Anton, selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Dan ada juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, selamat malam. Selamat malam, Audrey. Saya mau ke Mas Anton dulu. Mas Anton, setelah Iran bertemu dengan Rusia dan juga ke Tiongkok, nampaknya Iran semakin percaya diri ya, menolak apapun yang ditawarkan Amerika dan dengan tegas-tegas tidak akan tunduk pada tekanan Amerika. Kenapa ini? Keras sekali pernyataan Iran. Ya, apalagi kalau misalnya kita ingin kaitkan lagi dengan postingan dari Presiden Trump terakhir gitu yang menunjukkan bagaimana saya melihatnya ada kemarahan gitu. Jadi sebenarnya Mbak Audrey, saya melihatnya ini yang memang menjadi sinyal menunjukkan bahwa ada perbedaan yang cukup serius ya antara Washington dan Teheran gitu, dan bagaimana memandang perdamaian harus dibangun. Dan ini tentu saja kemudian bagi saya menjadi mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kemudian ketika kita bicara tentang diplomasi yang disertai tekanan ataupun juga kita bisa bilang dengan itu adalah diplomasi koersif, itu kemudian berangsur-angsur berubah gitu menjadi persiapan untuk eskalasi kembali gitu. Ini yang bagi saya, ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa ternyata ketika kita bicara tentang perang ini bukan perang yang biasa yang bisa hanya selesai dengan pendekatan militer saja, tapi juga tidak juga bisa diselesaikan dengan tekanan politik atau tekanan diplomatik yang maksimal gitu. Kenapa? Karena kalau kita misalnya melihat Trump misalnya, bagaimana kemudian postingan itu menunjukkan bahwa itu satu sifatnya instruktif. Kedua, Trump itu tidak lagi bicara poin per poin tapi menolak keseluruhan. Tapi bagi saya, kekhawatiran saya, jangan-jangan gitu ada dimensi lain kemudian. Ini jangan-jangan Trump juga bermain untuk audiensi domestik dia. Bagaimana kemudian dia ingin mencoba mempertahankan posisinya bahwa dia tetap memberikan tekanan kepada
Teheran. Sementara Teheran melihatnya bahwa kenapa kemudian tadi terlalu pede, karena bagi mereka tidak ada pilihan gitu ya, selain untuk tidak bertekuk lutut dengan Amerika. Apalagi misalnya terkait dengan kunjungan terakhir ke Cina, itu kan bukan karena Teheran yang meminta, tapi Teheran diundang oleh Beijing datang ke sana. Jadi dengan kata lain, kenapa kemudian dia lebih percaya diri dalam menghadapi ini gitu ya, dalam menghadapi tekanan diplomatik, karena ada dua negara pemilik hak veto itu kemudian berada di belakang dia. Itu kan yang kemudian diminta assurance oleh Iran terakhir, termasuk juga waktu ke Beijing, bagaimana kemudian nanti misalnya di PBB itu bisa mendapat assurance itu. Dan apalagi Beijing itu kan juga sudah tegas bahwa Beijing bilang mereka punya kerjasama dengan Iran, tolong negara-negara lain tuh menghargai kerjasama itu. Dan makanya sekarang Iran pun semakin percaya diri, semakin pede ya untuk berkata tidak pada Amerika. Yes, betul, Mbak Audrey. Karena dia merasa bahwa waktu itu tidak membebani mereka, tapi waktu justru berpihak kepada mereka. Semakin lama mereka bisa bertahan, maka kemudian tekanan itu justru bukan membesar pada sisi Tehran, tapi justru membesar pada sisi Amerika Serikat gitu. Itu yang kita bisa lihat, Mbak Audrey. Kalau Prof Hikmah, kalau memang Iran ini semakin percaya diri untuk mengatakan tidak kepada Amerika, kalau Prof Hikmahanto menilai ini kepercayaan diri yang didapatkan Iran karena memang adanya tadi ya semakin memperkuat hubungan antara Rusia dan juga Tiongkok yang pro ke Iran, atau karena memang militernya Iran ini sudah kembali pulih dan bahkan melebihi dari sebelumnya? Kalau menurut saya yang lebih penting adalah kondisi dalam negeri di Amerika Serikat ya. Karena kita tahu ada 3 faktor yang mempengaruhi Trump untuk tidak bisa menyerang Iran pada saat sekarang. Pertama adalah persetujuan dari Kongres. Karena memang Trump boleh menyerang Iran dalam waktu 60 hari, tapi setelah 60 hari kemarin, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari Kongres. Belum lagi anggaran dari Kongres yang harus disetujui gitu, yang sudah disampaikan oleh Hesketh gitu ya, Pete Hesketh. Yang kedua adalah bagaimana reaksi dari publik Amerika Serikat. Kan kita tahu bahwa saat sekarang ini approval rating dari Trump itu sudah sampai titik yang terendah, 30% kalau saya tidak salah. Dan juga di dalam negeri mereka komplain terhadap Trump, bukan terhadap Iran, karena harga minyak yang melambung dan kemudian juga harga barang-barang yang melambung. Dan yang ketiga adalah reaksi dari bursa. Ini yang paling ditakuti oleh Trump kalau misalnya dia mengambil keputusan. Maka kecenderungannya dia mengambil keputusan pada hari Jumat, sehingga hari Sabtu dan hari Minggu itu tidak ada reaksi dari bursa. Nah, justru Iran memainkan 3 faktor dalam negeri Amerika Serikat ini untuk keuntungan dia. Pertama, berkaitan dengan persetujuan Kongres. Dia tahu betul bahwa selama Kongres belum menyetujui, Trump itu dia akan menyerang. Maka Trump selalu mengatakan kalau ada serangan di Selat Hormuz, dia mengatakan bahwa gencatan senjata tidak berarti dilanggar. Kedua, berkaitan dengan masyarakat. Sekarang ini Iran mengeluarkan AI yang Lego dan menceritakan terkait dengan bagaimana rakyat Amerika terhimpit, bukan mereka yang terhimpit. Bahkan dia tahu bursa juga bermain, harga BBM kita tahu karena Selat Hormuz ditutup sehingga naik, walaupun Trump selalu mengatakan kami punya banyak minyak, tapi kan di Amerika Serikat merujuk pada harga pasar dunia. Berarti jadi tidak mungkin. Artinya Iran ini sangat-sangat tahu ya bahwa Trump ini nggak bisa kemana-mana nih. Oh iya, sangat tahu, karena kalau di Iran itu kan bisa memonitor apa yang terjadi di Amerika Serikat. Dan belum tentu Amerika Serikat tahu tentang apa yang terjadi di Iran. Memang ada intelijen dari Israel, intelijen dari Amerika Serikat mungkin yang akan memberitakan. Tapi nggak terbuka seperti Iran mengetahui tentang Amerika Serikat. Bagaimana masyarakatnya, karena di sana perdebatan kan terbuka dan pertemuan antara administrasi ya pemerintahan dengan Kongres kan sangat terbuka, sehingga dia bisa tahu betul apa yang terjadi di Amerika Serikat begitu. Kalau tadi Prof Hikmah menilai justru karena ada tekanan dari internal Amerika, kalau kita kembali lagi ke Iran, Mas Anton, apakah juga kepercayaan diri selain tadi karena didukung oleh Rusia dan juga Tiongkok, apakah karena peran pemimpin Mujtaba Khamenei yang dikabarkan ini sudah semakin pulih, ini kemudian juga menguatkan kepercayaan diri dari Iran?
Ya, jelas kalau misalnya report terkait Iran itu pecah itu kan pasti dari luar gitu. Jadi ya kita tahu bahwa Teheran itu setahu saya itu lagi blackout gitu. Jadi itulah kenapa kemudian report-report sering apa misalnya kalau live itu kan pasti di luar dari Teheran gitu. Itu menjadi menarik gitu. Itu satu tadi seperti yang disampaikan Prof Hikmah gitu. Kita lebih banyak tahu tentang Amerika Serikat apa yang terjadi di dalamnya ketimbang apa yang terjadi di Teheran. Itu kan menjadi menarik poinnya. Kenapa? Karena kemudian disitulah kuncinya dari Iran menjaga solidnya mereka. Jadi terlepas dari misalnya entah itu nanti framing bahwa mereka terpecah dan lain-lain, tapi kemudian mereka bisa menunjukkan bahwa mereka punya martabat, mereka punya dignity gitu. Jadi mereka tahu bahwa bagaimana kemudian bermain dengan logika ketahanan strategis gitu ya. Bahwa mereka ini kan sudah disanksi bertahun-tahun. Jadi dari secara psikologis itu adalah modal yang sangat besar. Berbeda dengan Amerika misalnya, Trump itu ingin mendapatkan kemenangan diplomatik yang cepat. Kenapa? Ini lagi mau menghadap pemilu. Apalagi dia minta tuntutan maksimalis misalnya bagaimana misalnya moratorium nuklir yang harus 20 tahun lalu bisa dapat yang 400 kilogram ya. Yang pengayaan belum lagi bisa minta kontrol penuh Selat Hormuz itu kan yang hal yang sedikit banyak mustahil. Sementara bagi Iran simpel ngomong tentang Hormuz itu bukan hanya sekedar kebebasan navigasi, itu adalah kedaulatan bagi Iran gitu. Jadi bagi mereka belum lagi cerita tentang nuklir, mereka tidak mau bisa. Mereka mau untuk duduk di pembicaraan nuklir tapi dibedakan dengan proses perdamaian ini. Sementara di sisi lain Iran itu menuntut cukup keras terkait kompensasi perang yang selama ini tidak pernah itu dipikirkan oleh Amerika Serikat. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menganggap ini ada jurangnya terlalu besar gitu. Dan di sisi lain memang bagi Iran saya yang punya pegang kendali bukan Amerika Serikat. Yang dibilang siapa yang bisa mengontrol Hormuz itu saya. Amerika Serikat itu adalah cuma pengimbangi bagaimana kemudian bisa melakukan double blokade. Yang bisa mengontrol pertama soal Hormuz kan adalah mereka. Itulah kenapa kemudian misalnya kapal-kapal perang Amerika Serikat gitu, walaupun sekarang ada 2 kapal perang lagi, ada Inggris dan juga dari Prancis ingin kirim gitu, mereka tetap nggak berani untuk masuk lebih jauh gitu. Jadi itulah menunjukkan bahwa bagaimana posisi Iran sekarang ketika bicara Selat Hormuz, mereka adalah yang menguasai secara efektif. Bagi saya jadi penting gitu, Mbak Audrey. Oke, Mas Anton, Prof Hikmah kalau gitu ketika Presiden Trump ini menolak proposal balasannya Iran karena sebenarnya Iran ini menginginkan tadi ya yang dikatakan Mas Anton ada menginginkan kompensasi perang, kedaulatan penuh terhadap Hormuz, pencabutan sanksi dan juga pencabutan pembebasan aset Iran yang dibekukan oleh Amerika. Pernyataannya ketika Trump menolak ini menolak bagian mana? Satu demi satu atau semuanya? Nanti Bapak-bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Prof Hikmahanto, ketika Iran ini menginginkan kompensasi perang, kedaulatan atas Selat Hormuz, pencabutan sanksi dan juga pembebasan aset yang sempat dibekukan oleh Amerika. Kemudian Trump menolak proposal balasan Iran. Ini sebenarnya Trump menolak semuanya atau satu demi satu yang dia tolak? Nah, ini yang kita belum tahu ya, apakah menolak untuk keseluruhan atau bagian-bagian tertentu. Tapi ini adalah tugas dari Pakistan sebagai mediator untuk kemudian mencoba untuk melihat, kan sudah ada proposal yang disampaikan oleh pihak Iran dan kemudian ada respon dari Amerika Serikat. Nah, sekarang dari pihak Iran, dari pihak Pakistan, kalau mereka melakukan mediasinya, maka mungkin diajak untuk bertemu. Dan di mana yang menjadi permasalahan yang kemudian apakah dari pihak Iran bisa diturunkan tuntutannya, dan dari pihak Amerika tentu kalau misalnya dia menolak kan nol, berarti dia harus naik. Jadi dalam proses perundingan itu seperti itu, jadi putaran. Tapi kalau saya melihat skenarionya bisa saja terjadi seperti itu, terus kemudian nanti ada kesepakatan dan kemudian perdamaian abadi akan muncul. Tapi yang kedua adalah mereka tidak bisa sepakat. Dan kalau mereka tidak sepakat, pertanyaannya adalah apakah Trump akan menyerang Iran kembali. Kalau misalnya menyerang, tentu dia harus memikirkan mengenai masalah anggaran, persetujuan dari Kongres, approval dari rakyatnya, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, yang paling mungkin terjadi adalah gencatan senjata kan selama ini tidak pernah ditentukan batasnya oleh Trump. Jadi dibuat status quo seperti sekarang, ya, di mana memang ya sudah seperti sekarang. Gantung ya? Aja ada serangan.
Iya, seperti Rusia dengan Ukraina kan sekali-sekali aja seserangan. Rusia nggak pernah membuat perdamaian dengan Ukraina dan tidak pernah menyatakan bahwa perang berakhir, tapi sekali-sekali menyerang. Nah, tapi menyerangnya mungkin nggak di kota-kota yang selama ini misalnya diserang oleh Amerika Serikat. Nah, tapi kalau misalnya yang terakhir ini yang kita harus waspadai adalah Israel, karena mereka yang ingin mensabotase. Oke, kalau gitu pertanyaannya karena tadi Prof sudah mengomong tentang yang Israel itu kan salah satu perjanjian atau keinginan dari Iran juga agar Israel ini tidak kembali menyerang Lebanon ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini juga kemudian Israel menjadi penentu juga syarat AS dan Iran ini bisa damai atau sama-sama menerima proposal perdamaian ini? Apakah Israel artinya turut campur juga? Karena memang sejak awal kan Israel juga ikut turut campur. Ya, tapi Israel kan tidak mungkin berhadapan langsung dengan Iran, karena Iran pasti tidak akan mau. Jadi kepentingan Israel itu ada di Amerika Serikat, dan Iran ingin agar Amerika Serikat mengendalikan Israel, misalnya terkait dengan penyerangan terhadap Lebanon. Jadi Iran akan menuntut pada Amerika Serikat penyerangan Israel akan segera dihentikan. Tapi kalau misalnya yang tadi saya katakan status quo itu, pasti Israel kan tidak suka, sehingga dia akan terus menyerang Lebanon, dan ini yang membuat Iran akan melakukan serangan misalnya ke Israel atau lewat Hezbollah dia menyerang ke Israel, dan Israel akan menyerang balik lagi ke Iran, dan kemudian Amerika Serikat akan ikut juga dalam perang tersebut. Jadi ya akan mulai lagi begitu. Gencatan senjata akan dilanggar seperti itu. Oke, pertanyaan yang kurang lebih hampir sama, tapi saya balik ke Mas Anton. Mas Anton, kalau Prof Hikmah bilang ya belum tahu nih, Trump ini memang menolak sepenuhnya atau hanya satu demi satu saja yang dia tolak begitu. Kalau kebalikannya, Iran sudah menawarkan proposal balasan kepada Amerika. Yang inginnya Iran itu juga semua proposalnya memang diterima atau syarat-syaratnya memang harus diterima sama Amerika, atau kalau satu dua diterima ya udah gencatan senjata berakhir, damai, naik nih pulih. Ya, inilah namanya seni bernegosiasi. Kalau saya dulu diajarin sama Prof Hikmahanto gitu ya. Jadi memang namanya juga negosiasi ya kan. Kalau bicara diplomasi itu kan art of negotiation gitu. Jadi itu biasa sebenarnya tarik menarik, tukar menukar ide seperti ini. Jadi apalagi misalnya disertai dengan tekanan-tekanan. Walaupun menjadi menarik misalnya Mbak Audrey, baik Trump maupun Netanyahu itu membuat komentar terkait bagaimana respon mereka untuk menolak gitu ya proposal yang respon terbaru dari Iran ini. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bagi saya ada kekhawatiran jangan-jangan mereka lagi menyiapkan eskalasi baru, apalagi dapat kabar misalnya Israel itu sudah memasukkan rencana untuk eskalasi baru kepada Iran untuk durasi 2 minggu gitu. Jadi termasuk untuk membunuh menyasar pada pemimpin-pemimpin strategis militernya Iran gitu. Belum lagi mereka juga menghendaki misalnya Israel memang pengiriman pasukan darat itu dilakukan gitu. Nah, ini kan kalau itu kejadian kan itu memang jelas itu mengerikan gitu. Apalagi misalnya tadi ada 2 kapal perang baik itu dari Perancis maupun dari Inggris juga udah menuju ke Timur Tengah gitu. Jadi bagi saya ini jelas ada sebuah kekhawatiran gitu. Jadi memang juga ketika ngomong tentang skenario, saya juga sepakat dengan Prof bahwa jangan-jangan skenario paling tinggi itu yang terjadi saat ini itu adalah memang kebuntuan ya. Jadi kebuntuan seperti ini, kebuntuan yang berkepanjangan dengan disertai insiden sporadis. Kenapa harus sporadis? Karena dengan begitu Trump untuk mudah untuk ngeles. Ini Trump itu kan paling jago ngeles gitu ya. Tapi untuk kita lagi tidak berperang gitu loh. Jadi ada serangan-serangan kecil saja dan itu memang sah-sah saja gitu untuk ketika posisi ini. Ya. Tapi apakah pertanyaannya Israel berani nih langsung menyerang Iran, kemudian Amerika nggak tahu? Ya, selama ini gitu ya, selama ini yang paling banyak berperang itu kan memang Amerika Serikat gitu. Yang namanya Israel itu kan hobinya cuma manas-manasin, mancing, kabur, Amerika yang maju, dan itu kan memang yang selalu dilakukan oleh Israel. Kalau misal kita bicara waktu itu perang Irak tahun 2003 misalnya, apakah kontribusi Israel besar untuk mengirimkan pasukan? Enggak, jawabannya. Israel itu memang hobinya mancing musuh, kemudian ketika musuh marah, Amerika yang maju, dan ini kan memang yang selalu dilakukan oleh Israel gitu. Jadi Israel ini memang hobinya untuk seperti itu. Kalau misalnya spoiler gitu. Jadi kalau misalnya itu dia selalu akan melakukan itu. Tapi kalau sekarang itu mereka jadi Netanyahu dan Trump itu sama-sama pada posisi menolak
respon baru yang diberikan oleh Iran gitu, dan Israel jelas mereka pengen mengeksersis bagaimana ide untuk menyerang Iran di daratan itu adalah menjadi kenyataan gitu. Jadi itu yang memang yang diinginkan oleh Israel, karena bagaimanapun juga permintaan Iran terkait perdamaian di segala lini pertempuran itu sulit bagi Israel untuk diterima, apalagi sementara ketika kita bicara tentang perang antara Amerika Serikat dengan Iran, Israel kan bukan partisnya gitu. Oke. Jadi yang selama ini lah Amerika Serikat dengan Iran itu kan yang menjadi menarik ketika kita bicarakan tentang konstelasinya, Mbak Audrey. Oke, kalau gitu bukan kalau misalnya ada nggak sih Prof Hikmah, selain Iran dan Amerika yang menjadi penentu kedua negara ini untuk saling berdamai, bisakah ada pengaruhnya dari luar, misalnya ketika ada Rusia, ada Tiongkok, ada NATO, apakah itu bisa memengaruhi untuk melembekkan Amerika dan juga Iran? Atau mungkin memberi sanksi, ada nggak yang bisa seperti itu? Mungkin nggak? Kalau memberi sanksi lalu kemudian negara-negara lain untuk terlibat, sepertinya tidak mungkin ya, karena Trump pun sudah mencoba untuk mengajak negara-negara sekutunya terlibat dalam pembukaan Selat Hormuz, tapi kan gagal. Negara-negara sekutunya mengatakan bahwa ya nanti aja setelah perang selesai. Lalu kemudian ada upaya di Dewan Keamanan PBB untuk mengajukan sebuah proposal Dewan Keamanan draft resolusi untuk membuka Selat Hormuz dengan kekerasan, kekuatan militer. Tapi ini diveto oleh Cina dan kemudian oleh Rusia. Nah, sekarang saya melihat upaya dari Trump itu sebentar lagi akan terbang ke Cina, dan mungkin Trump akan menyampaikan kepada Presiden Xi Jinping apakah mungkin Xi Jinping bicara dengan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Kalau misalnya Selat Hormuz ini sudah dibuka, meskipun belum ada kesepakatan perdamaian, tuntutan tidak ada ini, ya dibuat aja status quo kayak begini. Ya kan? Yang penting adalah Selat Hormuz, dan Cina tentu punya juga keinginan agar Selat Hormuz ini dibuka, tetapi tentu tidak kemudian atas tuntutan dari Amerika Serikat ataupun Amerika Serikat menekuk kedaulatan dari Iran. Itu yang Iran tidak mau. Nah, jadi ada kemungkinan seperti itu sebagai jalan keluar, exit strategi dari perang yang sekarang ini ada. Oke, dampak perang AS dan Iran ini kan begitu masif sekali. Bahkan kemarin dalam KTT ASEAN, tuan rumah Presiden Filipina aja mengatakan ya kita harus bersatu, bersiap begitu ya, terutama untuk kawasan ASEAN. Nah, pertanyaan berikutnya adalah buat ke bapak-bapak semua, sebenarnya apa sih yang perlu diantisipasi selain tadi harga minyak dunia yang tinggi, kemudian juga kita harus bersiap bersatu terutama di kawasan ASEAN, apa yang sebenarnya harus kita perhatikan betul yang mungkin saja kita luput sampai saat ini? Apakah kita hanya tetap menunggu saja nih dari kapan mereka akan berdamai, atau justru ada hal yang harus kita aware banget, Prof. Mas Anton? Ya, kalau saya sih melihat yang pasti adalah bagaimana soal dolar ya, tukar ini dolar dengan rupiah misalnya. Lalu kemudian juga bursa juga kita harus perhatikan, karena itu juga berkaitan dengan ekonomi, karena kemarin Bapak Presiden kan sudah mengatakan ada sejumlah investor yang ada di pasar modal itu yang keluar dari Indonesia. Ini kenapa? Apakah mereka mau konservatif, keluar dulu, melihat situasi aman baru kemudian masuk lagi, atau bagaimana? Kita juga tidak tahu. Dan ini akan terjadi pelambatan, tidak hanya perekonomian nasional, tapi perekonomian dunia. Nah, pertanyaannya adalah pemerintah berani nggak memunculkan ide-ide baru supaya ada pergerakan perekonomian di dalam negeri. Ya, misalnya 150 ribu mobil mau diimpor itu kan nggak membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, membuka lapangan pekerjaan justru di luar negeri. Nah, hal-hal yang seperti ini kan harus dilakukan. Artinya bukan hanya menunggu ya kapan damai nih antara kedua negara ya, berarti kita yang harus tetap bersiap. Mas Anton? Ya, Mbak, sebenarnya kan kalau misalnya kita bicara tentang Selat Hormuz, apalagi misalnya ancaman ke Selat Bab el Mandeb, itu kan tidak hanya sekedar bicara tentang krisis
global terkait gas dan juga minyak, tapi kita bicara juga tentang rantai pasok. Ada banyak hal yang kita bicara di sana. Bagaimana ada gangguan logistik ada di sana gitu. Jadi lalu lintas itu kan tidak hanya bicara soal itu. Jadi ketika itu ada banyak terganggu, pulihnya itu lama. Hari ini dibuka belum tentu besok langsung pulih gitu. Jadi kita bisa bayangkan misalnya bagaimana ada urea gitu yang terganggu. Ketika urea terganggu itu kan bicara tentang potensi krisis pangan, ada kegagalan panen dan lain-lain. Itu satu hal gitu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kemudian bisa terjadi inflasi global, belum lagi nanti bunga dari The Fed-nya, kemudian itu juga bisa jadi akan ada kebijakan-kebijakan baru dan tentu saja itu akan menekan ya perekonomian global. Itu yang memang harus diantisipasi. Dan apa yang kemudian harus dilihat dilakukan oleh ASEAN, saya pikir menjadi menarik gitu. Karena yang bagi saya belum kuat itulah bagaimana ASEAN itu muncul sebagai sebuah organisasi yang sikapnya kemudian lebih proaktif, lebih asertif gitu. Jadi ini kan seringkali kita tahu ada banyak analisis yang menyebutkan bahwa Asia Tenggara itu salah satu negara yang terdampak. Tapi ASEAN jarang muncul sebagai sebuah entitas organisasi gitu. Jadi membiarkan misalnya Thailand, Filipina dan lain-lain itu muncul sendiri-sendiri gitu. Lupa bahwa kalau ada kemampuan kolektif kemudian kita bernegosiasi misalnya dengan Iran kan jauh lebih baik gitu. Jadi hari ini semestinya gitu mungkin gitu ya ASEAN bisa muncul dengan collective interest. Kalau misalnya kita biasa kalau negara kan kita bicara tentang national interest, kita harus ngomong tentang collective interestnya ASEAN itu apa gitu, bagaimana kemudian negara-negara anggota ini itu diperhatikan gitu sehingga ketika kita bicara ASEAN tetap relevan bagi negara-negara anggotanya. Sayangnya kan enggak nih, jadi seringkali kemudian terlibat bahwa masing-masing negosiasi sendiri-sendiri. Ini yang saya sayangkan. Jadi bagaimana kemudian KTT kemarin itu dilanjutkan dengan bagaimana ASEAN itu muncul selalu dengan satu organisasi gitu. Jadi itu yang akan menjadi penting. Posisi tawar itu menjadi penting. Kenapa bagaimanapun juga Iran misalnya itu kan juga butuh ally gitu, butuh dukungan. Amerika juga butuh dukungan. Bagaimana kita sudah kita tangkap solid itu, Mbak Audrey. Iya, sudah kita tangkap. Yang pesan highlightnya di sini jangan hanya kita menunggu kapan perangnya selesai ya, tapi kita sendiri bisa bergerak. Bahkan di kawasan ASEAN yang kemarin baru menyelenggarakan KTT, ASEAN pun juga bisa bergerak ya untuk menunjukkan taringnya di mata dunia. Terima kasih Prof. Hikmahanto, Mas Anton. Selamat malam, Bapak-bapak.